Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ternyata ya, baik. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara FMF di pertemuan kedua pada hari ini tanggal 23 September 2022, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Aisyah terkait penelitiannya dengan judul Antenna Design Development Using Machine Learning for Gain Enhancement. Sebelumnya akan ada sambutan atau pemaparan dari Antenna Propagation dan Microwave Research Group dari Prof. Yuli, Guru Besar Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik UI di bidang antena. Kepada Prof. Yuli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Saya mungkin hilir mudik biar enggak menutup layarnya segantian. Baik, untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas panitia ya untuk mengadakan kegiatan ini. Saya lihat ada Kadep ya, Pak Arief, kemudian ada Prof. Eko ya, tapi yang lain saya belum terlihat ya. Baik, terima kasih, menjadi suatu kehormatan ya bagi kami, Bapak-bapak sudah hadir di sini, dan tentunya nah, adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang bukan adik-adik ya, mungkin ada yang lebih tua dari saya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi kita saling mengisi. Jadi untuk hari ini saya memperkenalkan tentang AMRG terlebih dahulu sebelum salah satu mahasiswi kami akan mempresentasikan temanya. Sepertinya enakan di sini ya, karena kalau di bawah terlalu susah melihat ya. Jadi Antenna Propagation itu adalah satu society di IEEE ya, ada Antenna Propagation Society, kemudian ada Microwave Teori Teknik. Jadi dari dua society itu kita gabung ya, jadi Antenna Propagation and Microwave Research Group. Makanya P-nya nggak kita pakai, ya kita ambil dari A dan M, kemudian RG Research Group. Jadi kira-kira seperti itu lahir nama dari research group kami. Kemudian ini beda dengan yang lain, mungkin kalau research group yang lain hanya satu leader, di sini kita ada 2 leader. Nah, kenapa kok bisa ada 2 leader ya? Jadi ada yang menyampaikan, wah, Prof. Eko itu dikenal sebagai godfather-nya, godfather dari MTTAP katanya gitu kan. Nah, jadi di MRG ini memang pendiri awal banget ya, itu adalah Prof. Eko. Nah, cuman regenerasi nih ceritanya, jadi saya didampuk oleh Prof. Eko jadi leadernya juga. Jadi kira-kira seperti itu. Terkait H-index kami 12-13, 11-12 artinya mirip-mirip lah gitu ya. Kemudian ini logo dari MRG, dan ini sejarahnya ya, lahir tahun 1997. Ada yang belum lahir? Sudah lahir semua? Ada, di belakang ada kan yang S1, sepertinya ada yang belum lahir gitu ya. Jadi sejak tahun 1997 itu lahir MRG. Jadi waktu itu saya baru tamat S1. Prof. Eko waktu itu baru pulang dari Jepang. Beliau mendirikan dan mengajak saya untuk menjadi anggotanya. Ya. Kemudian ada beberapa milestone ya yang kita lalui, seperti tahun 2000 itu pertama kali kita punya aneroic chamber ya, walaupun sederhana, dengan Q Project kita punya ruang anti gema. Kemudian kita tahun 2007
kita mendapatkan sedikit pendanaan dan mulai dengan tema radar. Ya, waktu itu renovasi dari ruang anti gema yang kita punya karena dari IRCTR TU Delft ini membutuhkan sedikit modifikasi untuk pengukuran antena radar mereka. Ya, jadi ada sedikit biaya renovasi ruang anti gema. Kemudian di 2010 kita ada kerjasama dengan Kominfo ya. Di situ kita mempunyai kerjasama beberapa tahun dan alhamdulillah bisa dapat simulator, bisa mendapatkan alat-alat ukur yang sampai 13 giga ya, VNA sampai 13 giga. Kemudian 2016 ini salah satu puncak ya daripada pendanaan hibah ya Pusnas kita dapat untuk mendesain radar. Nah ini juga salah satu titik tinggi ya, di mana kita mendapatkan dana-dana hibah untuk radar. Kemudian tahun 2021 kita dapat lagi VNA baru ya, yang sampai 40 GHz. Ini juga satu tonggak dan kita mendapatkan lab Profesor Fitri Yuli Zulkifli ya. Jadi dari FT diberi penghargaan seperti itu ya. Jadi kita punya laboratorium Profesor Fitri Yuli Zulkifli. Nah, adapun untuk peralatan VNA ini alhamdulillah ya tim AMRG, anggota-anggotanya kita kerjasama, jadi ini pendanaan dari internal, bukan dari luar-luar ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk research roadmap-nya, maaf nih mungkin nggak terlalu terlihat ya. Sebenarnya kan perjalanannya panjang ya, dari tahun 97 gitu ya. Nah, tapi intinya kami terus-menerus mengembangkan ya antena dan sirkuit RF untuk berbagai aplikasi ya. Untuk WLAN, untuk radar, RFID, sekarang udah 5G, 6G ya. Kemudian kita juga memperbaiki kinerja karena kita banyak risetnya di antena microstrip ya. Jadi kita juga memperbaiki kinerja dari antena microstrip dengan cara misalnya menggunakan electromagnetic band gap, affected ground structure, metamaterial. Kemudian kita juga ada teknik pengukuran antena karena memang ada banyak hambatan ya terkait pengujian antena, itu juga kita lakukan. Computational electromagnetics, kemudian nano antena, bukan permen nano ya. Jadi ukuran antena kecil kenapa? Karena frekuensinya kita bermain di terahertz ya. Kemudian untuk aplikasi kita juga ada ke arah biomedik ya. Terus ada integration and miniaturized antenna dan terkini adalah machine learning ya. Machine learningnya tapi kita gunakan untuk desain antena. Tapi di mahasiswa-mahasiswa kami ternyata mengembangkan machine learning untuk berbagai aplikasi juga yang lain. Jadi AMRG berkembang terus. Nah ini adalah dosen yang menjadi member AMRG. Itu adalah Pak Catur sendiri ya, ada di sini. Kemudian Pak Basari. Nah, cuman Pak Basari kemudian sekarang menjadi kaprodi dari biomedik. Ya, jadi tidak murni telekomunikasi lagi biomedik, tapi tetap mahasiswa dibimbing di AMRG juga kopronya Pak Basari karena terkait dengan biomedik. Kemudian ada anggota kehormatan yaitu Pak Gunawan dan Profesor Muhammad Asfial. Mereka juga di perjalanan pernah ya terlibat di dalam AMRG dan Pak Gunawan ini juga banyak sekali riset-risetnya di RF ya. Nah, ini dia ongoing students. Jadi kami rutin ya setiap Rabu pagi ya, jadi sering bentrok dengan rapat departemen ya. Itu adalah jadwal kami untuk bertemu ya, mahasiswa-mahasiswa dari AMRG kita bertemu setiap Rabu di MRPQ lantai 2. Jadi ini dari 3 dosen, saya, Pak Eko dan Pak Catur kumpul di hari yang sama. Ya, jadi kita saling menukar informasi perkembangan dari riset masing-masing. Kemudian untuk doctoral students ini 2 orang, Pak Teguh dan Pak Ari ini di Shizuoka. Mereka ikut double degree program S3. Alhamdulillah sudah defend ya, tinggal pulang ke Indonesia untuk dapat juga di Indonesia. Jadi nanti dapat 2 gelar, doktor dan PhD. Seperti Pak Catur. Pak Catur makanya gelarnya panjang banget ya. Udah S11 ya?
Pak Catur ya kalau di total ya. Karena banyak ya S-nya. Ya, ini dia ongoing students kami. Kemudian kalau kita bicara sejarah, maka alumni S3 kami kira-kira seperti ini, banyaknya saya juga termasuk kan alumninya ya. Dan di sini ya kalau kita lihat ada 4 orang yang sudah menjadi profesor ya. Kemudian ada yang menjadi rektor, wakil rektor, dekan, direktur pasca sarjana ya dan lain-lain. Jadi ini prestasi achievement juga dari kita ya, dari kita untuk kita. Kemudian untuk pendanaan riset kita punya lebih dari 60, saya selalu buat plus ya, karena kan gabungan kami bertiga jadi ternyata banyak gitu ya. Jadi lebih dari 60 hibah, di mana publikasi juga lebih dari 200, Q1-nya lebih dari 8, Q2-nya ada lebih dari 7, Q3-nya lebih dari 11, saya tidak menghitung Q4 dan seterusnya. Ya, jadi Q3 ke atas saja yang kita hitung ya. Nah, ini contoh salah satu paper yang tembus di Q1 di IEEE Access. Kemudian di sini hak cipta ya, ini contohnya adalah Motraf, nggak terlalu berhubungan mungkin ya dengan antena, tapi ini kita buat aplikasi ya, mobile tracking vehicle. Nah ini sudah kita daftarkan paten ya, tapi juga ada softwarenya, jadi hak ciptanya ada, dan ini untuk merek. Ya kita sudah daftarkan dan sudah dapat merek. Nah ini adalah gambar dari ruang anechoic chamber yang kita punya saat ini ya, yang sudah kita perbaiki. Baik, sebelum saya akhiri maka ini ada video sekilas info AMRG dengan website kalau Anda mau kunjung ke sini. Yang didesain untuk aplikasi bisa besar lagi jenis Special Traffic Service atau VTS. Radar VTS ini membantu pihak berwenang di pelabuhan untuk mengatur lalu lintas dari kapal laut. Antena ini merupakan salah satu karya riset yang dilakukan oleh grup riset di Departemen Teknik Elektro, yaitu Antena, Propagation and Microwave Research Group atau yang disingkat menjadi AMRG. Untuk pengujian antena pada ruangan anechoic chamber ini dilakukan dengan menempatkan antena transmitter pada satu sisi dan di sisi lain ditempatkan antena yang mau diuji atau antena receiver. Antena transmitter dan receiver ini akan terhubung ke alat vector network analyzer yang bekerja hingga frekuensi 40 GHz. Dari VNA akan diperoleh beberapa karakteristik antena seperti bandwidth dan impedansinya. VNA ini juga terhubung dengan alat pengendali meja putar sehingga antena di sisi receiver diputar sampai dengan 360 derajat untuk mendapatkan karakteristik pola radiasinya. Di samping itu, parameter polarisasi dan gain dari antena juga dapat diukur dalam ruangan anti gema ini. Jadi di akhir video tadi kan ada cewek yang memegang handphone ya, di mana dia memperlihatkan bahwa tidak ada sinyal ya. Jadi ketika Anda masuk ke dalam ruangan anti gema atau anechoic chamber tersebut, tutup pintu rapat-rapat, maka benar-benar tidak ada sinyal yang masuk dan juga tidak keluar ya. Jadi murni bisa mengukur parameter kinerja dari antena. Baik, itu sedikit perkenalan saya terkait AMRG. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke acara inti kepada Bu Aisyah, dipersilakan.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kehormatan yang sudah diberikan untuk ngobrol, cerita-cerita ya, berbincang-bincang pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Ketua Departemen Elektro, serta para guru besar dari Teknik Elektro dan teman-teman mahasiswa semua, baik dari yang S1, S2 maupun S3. Jadi hari ini saya diberi kehormatan mewakili AMRG untuk cerita tentang gimana sih suasana riset yang ada di AMRG dan seberapa besar kesempatan untuk menulisnya dan dukungan-dukungan serta penelitian apa sih yang sedang saya lakukan di AMRG saat ini. Seperti itu. Jadi saya sendiri punya topik penelitian tentang pengembangan desain antena. Dikembangkannya itu dengan machine learning dan tujuannya itu untuk meningkatkan salah satu parameter antena, yaitu gain antenanya. Promotor saya tadi Prof. Dr. Fitriuli Zulkifli yang tadi presentasi, lalu untuk co-promotornya ada Bu Dr. Prima Dewi Purnamasari sebagai dosen yang memang berada di bidang machine learning. Dan untuk hari ini kita akan, ini perkenalan dulu sedikit aja. Saya Aisyah Nur Aulia Yusuf dan selama di AMRG di UI ya, itu dukungan untuk menulisnya besar sekali gitu dibandingkan ketika saya waktu sarjana dulu ya. Jadi begitu masuk langsung, Aisyah tolong buat paper gitu. Dan dari pertama saya masuk di sini, itu dari tahun 2018 ya, ini paper pertama saya selama kuliah, itu diterbitkan di Icenere, dan setelah itu tiap tahun alhamdulillah ada publikasi yang terbit ya, baik dari conference maupun jurnalnya. Oke, jadi riset saya itu berangkat dari komunikasi nirkabel. Jadi dulu itu kan HP bentuknya gede-gede sebesar batu bata dan antenanya itu panjang lalu sangat bulky lah gitu. Nah, semakin seiring dengan perkembangan zaman, jadi si trennya itu antena ini harus semakin kecil ukurannya maupun beratnya, karena device-nya itu kan juga makin lama makin kecil. Sedangkan antena yang tadi bentuknya bulky, yang cuma kayak tiang lurus itu antena monopol namanya, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dari device tersebut gitu. Makanya di sini kita ada demand untuk membuat antena yang built-in tertanam di dalam device-nya. Dan jadi kita nggak usah ada antena yang keluar-keluar dari device-nya gitu. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan itu, makanya riset kita berada di sekitar antena microstrip. Begitu. Nah, kenapa sih kita pilih antena microstrip? Jadi si antena microstrip ini dia punya kelebihan ukurannya itu kecil dibandingkan dengan monopol, dan dari sisi dimensi seperti ketebalan itu juga tidak terlalu tebal ya. Jadi untuk di device itu bisa cukup gitu. Dan dia juga compact bentuknya, dan dibandingkan dengan antena-antena yang lain misalnya seperti antena horn ya, fabrikasinya itu juga cenderung lebih rendah, dan karena dia ditanam di device, dia juga mudah diintegrasikan dengan komponen elektronik lainnya. Nah, tapi karena dia itu kecil, lalu ukuran radiatornya cuma segini ya, kecil banget gitu, makanya dia punya bandwidth sempit, lalu gainnya juga rendah kalau dibandingkan dengan misalnya tadi antena horn gitu. Nah, makanya topik riset di seputar antena microstrip ini berhubungan dengan bagaimana caranya si bandwidth itu bisa semakin lebar untuk mengakomodasi frekuensi yang dibutuhkan, atau dinaikkan gainnya. Jadi dengan
beberapa teknik dengan beberapa metode, size-nya tetap, tapi dengan size yang sama, gain-nya bisa lebih tinggi. Begitu. Nah ini beberapa cara untuk meningkatkan gain di antena microstrip ya, khususnya ada yang pakai struktur metamaterial, di mana metamaterial itu kita mendesain baik dari sisi groundnya maupun patchnya. Ini yang tadi ini namanya patch, yang ini namanya groundnya, itu didesain untuk memenuhi syarat-syarat suatu struktur disebut metamaterial. Kemudian ada yang memakai superstrat, yaitu dia ada yang bikin substrat sendiri untuk meningkatkan gainnya, ada yang pakai reflektor juga. Lalu ada yang pakai parasitic patch. Jadi kalau parasitic patch itu, dia ada tambahkan lagi patch terpisah gitu di sini yang nggak nempel dengan si patch utamanya gitu. Dan teknik lainnya yaitu dengan DGS atau Defected Ground Structure. Nah ini yang saya gunakan dalam riset saya untuk meningkatkan gainnya. Kalau DGS yang nanti di otak-atik, yang nanti didesain itu adalah bagian si groundnya. Biasanya microstrip antena yang bentuknya basic gitu ya, dia groundnya full, jadi satu bagian ini isinya konduktor semua. Tidak ada, kalau ini kan sudah DGS ya berarti, karena nggak satu ground full gitu. Nah dengan mengubah-ubah si ground ini bisa meningkatkan gainnya antena microstrip. Dan kenapa sih kita pilih DGS untuk meningkatkan gainnya? Karena dia mengubah bentuk si groundnya itu sendiri tanpa harus menambah dimensi antenanya. Dan dibandingkan dengan teknik yang lain, misalnya bikin reflektor, lalu bikin superstrat ataupun metamaterial, dia lebih mudah untuk difabrikasi nantinya gitu. Karena untuk fabrikasi sendiri, khususnya di Indonesia itu kan kita masih punya keterbatasan ya gitu. Makanya untuk membuat desain yang kompleks, kalau mau fabrikasi di Indonesia itu juga butuh trik-trik tersendiri. Seperti itu. Nah, untuk mendesain antena, ini saya baru tahu waktu di UI. Jadi ternyata ada beberapa software untuk mendesain antena. Tapi yang biasanya paling sering kita pakai di AMRG itu ada CST Studio sama HFSS. Jadi mendesain antena itu awalnya saya pikir ya udah desain, lalu kita simulasi, jadi deh selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Didesain, kita desain, lalu kita simulasikan, kita lihat kok frekuensi resonannya beda ya sama yang kita mau, kok gainnya nggak sesuai ya dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ada iterasi yang banyak sekali yang harus kita lakukan sampai spesifikasi antenanya itu terpenuhi, dan iterasinya ini nggak sehari, 2 hari, seminggu selesai gitu, bahkan bisa berbulan-bulan untuk menemukan desain antena yang cocok. Nah, cara yang tadi banyak banget iterasinya, desain simulasi sampai ketemu, itu namanya pendekatan induktif. Dan pendekatan induktif ini karena kan dia desain simulasi itu butuh komputasi yang tinggi sekali. Komputasi yang tinggi dan waktunya lama. Jadi kalau laptopnya ya laptop standar yang buat misalnya hanya Microsoft Office saja itu wah seharian bisa running simulasi nggak berhenti-berhenti gitu. Makanya kita di AMRG juga disediakan fasilitas kalau yang mau simulasi ada komputer lab yang bisa digunakan, di mana komputer labnya itu punya speknya oke lah gitu. Jadi mempercepat simulasi juga. Jadi nggak perlu pakai laptop pribadi. Seperti itu. Nah, karena pendekatan induktif yang lama itu tadi, iterasinya banyak, terus simulasinya juga lama, makanya kita mau nih mempercepat proses desainnya itu, jadi nggak, istilah kasarnya nggak trial error gitu. Jadi kita mau mempercepat si proses desainnya dengan menggunakan machine learning. Jadi dengan si machine learning itu harapannya kita mau menentukan saya mau bikin antena di frekuensi
2,45 giga misalnya seperti itu dengan gainnya 3 dBi misalnya seperti itu. Nah nanti si machine learningnya itu akan melakukan komputasi sendiri dan hasil output komputasinya itu adalah desain antena yang sudah memenuhi spek 3 dBi dan frekuensi 2,45 giga tadi. Harapannya hasil akhir penelitiannya adalah seperti itu. Dan selanjutnya untuk machine learningnya sendiri di antena itu sudah ada yang pakai. Jadi ini bukan topik yang fresh from the oven banget gitu, enggak. Di beberapa tuh sudah ada yang pakai, misalnya untuk SVM, lalu untuk ANN, pakai GA, pakai PSO, regresi linear dan semacamnya, itu juga sudah ada yang menggunakan. Tapi kalau di riset ini saya secara spesifik menggunakan genetic algorithm ya, karena dia itu punya banyak sekali kelebihan. Ini nggak kelihatan sebentar. Oke, gimana kelebihannya itu? Genetic algorithm itu kan salah satu algoritma machine learning yang udah lama banget ya, kayaknya dari tahun 90-an tuh udah ada. Karena dia itu sudah lama, makanya dan sampai sekarang itu masih tetap bisa dipakai ya. Jadi dia terhitungnya fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai masalah apapun ya, di bidang apapun gitu. Di sini kita ambil untuk antena. Dan setelah itu dia juga tidak tergantung pada kondisi awal dari pencariannya gitu. Dan dia juga bisa bekerja dengan data numerik ya, dengan data numerik ataupun data eksperimen, data analisis, berbagai macam data itu bisa digunakan gitu. Setelah melalui proses diskusi, kita coba untuk pakai GA di riset kita. Nah untuk literatur reviewnya itu, jadi beberapa penelitian sebelumnya itu juga sudah ada yang menggunakan GA untuk mendesain antena. Misalnya di literatur 5, ini literatur 5 ya, dia pakai GA untuk menentukan kotak mana sih yang harus dibikin sebagai radiator atau peradiasi gitu. Bagian mana sih yang harus ditempelin konduktor, kemudian di sebelah mana sih harusnya si port itu dipasang, itu pakai GA untuk menentukan koordinat atau lokasi si patch-nya itu. Kemudian ada juga yang pakai GA untuk mengoptimize dimensi slot ini nih. Jadi ada patch utuh, kemudian dia potong dengan bentuk kompleks seperti ini, di mana dimensi si bentuk slotnya ini ditentukan, dioptimasi dengan GA. Kemudian yang dituju ini juga dia mengoptimasi bentuk slot si H dan E-nya ini pakai GA. Lalu di 8 ini juga ya, ini tadi yang disebut dengan struktur ini ya, metamaterial gitu. Ini namanya struktur metamaterial. Dan untuk menentukan bentuk metamaterialnya itu seperti apa, dia juga pakai GA. Dan dari literatur-literatur ini ternyata diketahui nih bahwa dengan GA itu bisa meningkatkan gain sampai 48% gitu. Ada nih literatur yang membuktikan seperti itu. Jadi kita menyimpulkan bahwa buat meningkatkan gain kita bisa pakai GA. Nah tapi tadi kan orang-orang itu untuk riset S3 kan kita butuh keterbaruan. Nah orang-orang itu tadi menggunakan GA untuk mengoptimasi si bagian patch-nya, bagian depannya antena, sedangkan ground belakangnya nih belum ada yang mengoptimasi menggunakan GA. Makanya kita pilih topik coba yuk kita optimasi DGS dengan menggunakan machine learning khususnya GA untuk meningkatkan gainnya antena itu tadi. Seperti itu. Nah sedangkan untuk metode risetnya
Ini yang pertama selalu di mana-mana semua riset itu pasti kita literatur study dulu, kita teliti ada topik apa sih yang bisa kita kembangkan dari topik yang sudah ada. Kemudian setelah kita literatur study, kita tentukan kita mau antena untuk apa, di frekuensi berapa, spesifikasinya bagaimana, begitu. Nah setelah kita menentukan, kita mendesain antenanya. Karena di sini saya desainnya pakai machine learning, berarti otomatis ada fungsi-fungsi matematis dari si machine learning itu yang juga harus kita program agar desain antenanya itu bisa jadi output gitu. Nah setelah desain antenanya itu sudah jadi output, kita simulasikan untuk membuktikan benar nggak sih parameter yang kita inginkan di antena itu. Ada yang namanya S-parameter. S-parameternya nih benar nggak sih misalnya di bawah -10 di frekuensi yang kita inginkan, benar nggak sih gainnya itu maunya di atas 2 dB misalnya seperti itu. Nah ketika simulasinya sudah oke, baru kita fabrikasi antenanya. Kita fabrikasi antenanya, kemudian kita ukur di ruang anti gema, di anechoic chamber, di lantai 4 DTE itu. Dan begitu kita punya hasil ukur dan punya hasil simulasi, kemudian keduanya ini kita analisis gitu. Kita analisis dan selanjutnya risetnya bisa dilanjutkan untuk misalnya menjadi tulisan conference atau menjadi paper seperti itu. Nah tadi karena simulasinya lama, di laptop pribadi itu harus laptop yang canggih gitu ya. Teman-teman kita nih biasanya memakai fasilitas lab, yaitu komputer lab, ada di MRPQ lantai 2 bawah di lab Prof. Fitri Yuli. Ini spesifikasi yang kita pakai untuk running simulasi antenanya gitu. Kemudian untuk hasil awalnya sendiri. Kemudian untuk hasil awalnya sendiri, jadi awalnya kan kita mau melihat nih, kalau antenanya itu antena patch biasa dengan full ground itu dapat gainnya tuh berapa sih gitu. Nah di sini dengan substrat yang kita pakai FR4, jadi lempeng PCB-nya itu kita pakai FR4 dengan permitivitas 4,3, tebalnya itu 1,6. Kita punya frekuensi resonans di 2,44 sampai 2,54 dengan gain yang kita dapatkan itu 2,83 dB. Nah kemudian ketika kita pakai iterasi di CST, ini belum pakai GA, kita iterasi CST, kita menggunakan satu fitur namanya parameter sweep, kita tentukan dulu range-nya, coba kalau ground-nya ini kita ubah-ubah dari yang tadinya, dari yang tadinya 47,5 kali 38,5 ini kita coba jadi 46, 45, 44 dan seterusnya. Itu belum kalau misalnya si peneliti ingin lebih presisi lagi, misalnya jadi 45,9, 45,8 dan seterusnya. Itu kan pasti lama sekali parameter sweep seperti itu. Nah di sini tanpa GA dengan parameter sweep itu kita mendapatkan hasil DGS yang mengecil, groundnya jadi nggak full lagi, dia jadi mengecil 36 kali 31. Lalu ini tambahan untuk tambahan ground untuk taruh tempat portnya. Jadi tujuannya nanti ketika kita program, karena GA itu kan dia mengenerate angka-angka acak untuk inisialisasi awalnya. Jadi kita taruh di sini konduktor agar tempat portnya itu nggak kosong. Jadi nggak bolong gitu. Selalu ada konduktor peradiasi di sini. Karena kalau tidak ada konduktor peradiasi di sini dan ternyata groundnya nggak sampai ke sini, itu nanti meradiasikannya jadi tidak maksimal gitu. Nah dengan DGS ini kita dapat bandwidth di 2,43 sampai 2,54 dengan gainnya 2,94. Nah kemudian dari yang tadi kita coba lagi kalau si antenanya ini kita generate pakai machine learning. Di sini
Nah, tadi kan kita pakai, ini namanya simulatornya kita pakai CST gitu. Di CST kita iterasi. Nah, kemudian di sini kita coba untuk programnya itu kita pakai MATLAB. Kita desain dulu antena di MATLAB, antena patch-nya. Di sini kita dapat gain di 1,75. Kemudian setelah di DGS kan, itu ternyata MATLAB memberikan hasil yang beda. Hasil yang lebih, ini ya, dia lebih kecil dimensi groundnya begitu. Dan dengan dimensi ground itu dia menghasilkan gain 2,64 dBi. Nah, desain yang dari MATLAB tadi kemudian kita validasi di CST. Bener nggak sih ini MATLAB ya hitung-hitungannya gitu, karena untuk antena patokan pertama untuk simulasi itu biasanya masih CST dan HFSS seperti itu. Kemudian kita validasi dan ternyata memang gainnya tidak jauh beda dengan yang diberikan di MATLAB. Jadi bisa kita simpulkan kalau oke, hasil hitungan MATLAB itu bisa kita pakai gitu. Dan ini adalah tabel perbandingannya. Nah, di sini tadi dengan iterasi CST itu dengan komputer yang sama itu bisa menghasilkan keluaran sampai 6 jam lebih kira-kira. Saya ingat banget itu saya tinggal simulasi zuhur, maghrib sampai isya itu baru selesai parameter sweepnya. Dan itu juga masih harus pilih-pilih nih, mana sih yang sesuai frekuensinya gitu. Jadi waktunya kira-kira 6 jam. Nah, sedangkan untuk yang pakai MATLAB tadi itu bisa dengan komputer yang sama mengurangi waktu iterasinya sampai kira-kira 2,5 jam gitu. Nah, kalau misalnya dengan bentuk sederhana ini bisa berkurang waktu iterasinya, harapannya dengan bentuk yang kompleks juga bisa mengurangi. Jadi untuk desain antena itu kita nggak perlu sampai berbulan-bulan iterasi seperti itu. Nah, berikut kesimpulan dari riset saya. Jadi di sini tadi dengan GA di desain DGS yang dioptimasi itu bisa meningkatkan bandwidth-nya lebih dari 50% ya, baik untuk gain maupun bandwidth. Dan dari studi awal ini jadi bisa terlihat bahwa DGS digabungkan dengan GA itu ternyata memang bisa untuk meningkatkan gain-nya seperti itu. Dan tentunya dengan waktu iterasi yang jauh lebih sedikit ya, jauh lebih sebentar dibandingkan dengan pendekatan induktif tadi. Gitu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, cukup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang sangat menarik sekali. Ya, mudah-mudahan dari hasil riset ini salah satu masalah yang sering kita hadapi adalah sinyal jelek ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu masalah kita yang sering kita hadapi tersebut. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bu Aisyah. Silakan yang sana dulu ya. Berdiri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Arci. Saya dari grup riset WASP. Mungkin pertanyaannya lebih ke algoritmanya ya. Tadi menggunakan genetic algorithm. Kebetulan saya pernah menggunakan juga beberapa metode algoritma di nature based algorithm yang memang berbasis genetic algorithm sama particle swarm optimization. Saya bertanya kenapa di dalam proses optimasi di antena ini yang menjadi objektifnya adalah ingin meningkatkan gain, yang saya lihat tidak ada urgensi yang sangat tinggi terhadap waktu dari komputasinya, karena kan tujuannya di enhancement gain-nya. Nah, di mana kalau menggunakan genetic algorithm ataupun
yang lainnya itu kan biasanya objektifnya untuk mempercepat proses ya. Saya melihat kenapa tidak mencoba algoritma lain yang memang berfokus kepada peningkatan di gainnya, karena kalau di genetic algorithm menurut saya dia masih sering terjebak di lokal optimisasi. Jadi ketika melakukan optimisasi dia terjebak di lokal optimum. Nah, sedangkan kalau menggunakan metode lain seperti particle swarm optimization, dia bisa mencari atau mengeksplorasi global optimumnya begitu. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa tidak menggunakan metode optimasi yang lain yang memang berfokus bukan kepada percepatan dari proses komputasinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bu Aisyah, dipersilakan. Tes, oke. Jadi tadi pertanyaannya kenapa pakainya GA bukan PSO, gitu ya? Ini sebenarnya memang masalah yang dari literatur pertama, literatur review tadi itu memang kita juga menemukan kalau GA punya kelemahan ini dibandingkan dengan algoritma yang lain gitu. Nah, tapi kenapa kita pilih GA itu karena kalau setahu saya ya PSO itu dia pakai gimana bilangnya ya? Jadi kalau misalnya si GA itu kan dia generate angka-angka acak yang tentunya kita sudah tentukan ya, acaknya tuh jangan acak 100% ya, kita tentukan constraint-nya seperti apa, batasan-batasan acaknya. Kemudian dari situ kita juga tentukan nih fungsi yang harus dipakai untuk meningkatkan gain antenanya itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan untuk misalnya di PSO itu setahu saya dia lebih cocok untuk kalau misalnya kita mau optimasi lebih dari banyak parameter, setahu saya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi PSO itu lebih cocok kalau misalnya ada parameter yang mau kita optimasi, parameternya banyak dan parameter ini tuh saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau optimasi si bandwidth-nya, kita juga mau optimasi gain-nya. Tapi misalnya size-nya juga jangan nambah, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kita batasi, kita cuma mau meningkatkan gain-nya aja, tapi bandwidth-nya tetap, kalaupun untuk yang riset pertama ini ya, bandwidth-nya tetap di situ, tapi coba kita naikkan gain-nya dulu gitu. Karena itu kan berarti satu parameter antena ya yang mau kita optimalkan yaitu si gain-nya, makanya kita pilih GA gitu. Tapi untuk mungkin untuk riset ke depannya kita juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau ternyata ada kebutuhan antena yang gain-nya naik dan frekuensinya banyak multiband misalnya. Dan untuk di setiap frekuensi ini ada spesifikasi tersendiri lagi, itu tidak menutup kemungkinan untuk pakai PSO. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Sudah cukup yang bertanya, Mas? Cukup jelas? Baik. Selanjutnya kepada penanya berikutnya. Ya, Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggraini. Sebenarnya saya di riset ini ya, baterai, tidak ada kaitannya dengan antena, cuman metode yang saya tertarik ke metode yang dilakukan oleh Mbak Aisyah ya. Kita sama-sama belajar ya Mbak, karena kita memang sedang berjuang di grup pejuang. Setahu saya, sepemahaman saya, metode machine learning itu membutuhkan banyak data. Makanya itu berpengaruh di hardware-nya. Nah, dia lebih
dia harus lebih bagus dan impactnya di cost gitu ya. Tadi Mbak Aisyah itu kan menyebutkan bahwa kalau kita pakai CST akan lama dan mau pakai yang dipakai algoritma sendiri yang di propose oleh Mbak Aisyah. Kalau saya pakai, untuk saat ini saya masih pakai Kalman filter. Katanya sih yang sepengetahuan saya itu lebih ringan daripada machine learning. Memang saya membutuhkan, karena hardware itu berpengaruh pada cost, lain itu dimensi. Kalaupun toh dia dikasih ruangan pada sesuatu ya, misalkan pesawat gitu kan, pesawat butuh benda yang ringan. Jadi tapi tergantung juga pada fungsinya juga sih. Kalau dia dibutuhkan cepat kayak untuk kontrol, maka dia harus cepat, harus dimensinya harus besar. Tapi tergantung fungsi dia. Kalau cuma ringan-ringan aja, maka pakai algoritma yang sederhana itu akan mengurangi cost juga, mengurangi dimensi. Itu yang bisa dipakai kalau dimensi itu sudah kecil ya, dimensinya kecil. Jadi kayak gitu Mbak Aisyah, gimana tanggapan Mbak Aisyah mengenai hal ini? Terima kasih. Tadi kalau nggak salah common filter ya? Ya betul. Common filter, oke. Common filter itu karena kalau dari riset sudah ada yang pakai ibu dulu gitu. Jadi kita untuk meningkatkan gain waktu literatur review itu juga kita teliti dari sisi software maupun hardware-nya. Kalau hardware kan biasanya kita pakai penguat dan segala macam ya untuk meningkatkan gain gitu. Nah terkait common filter itu sudah ada paper yang menggunakan common filter untuk meningkatkan gainnya gitu. Dan ketika saya baca, wah berarti kan common filter itu tidak bisa menjadi keterbaruan ya Bu gitu. Dan dari sisi hardware sendiri dibandingkan dengan software gitu, karena dari cerita teman-teman kakak-kakak tingkat yang sebelumnya juga kalau hardware itu dia nanti akan lebih susah untuk misalnya pengadaannya dari segi risetnya gitu ya. Jadi lebih tergantung dengan banyak pihak kalau misalnya kita mau menggunakan hardware gitu. Karena misalnya ada teman-teman dulu kakak-kakak itu ada yang dia mau menggunakan hardware tapi hardwarenya misalnya terkendala dari sisi harus beli di luar, lalu butuh waktu lama dan segala macamnya gitu. Makanya berdasarkan dari saran-saran teman-teman di tim riset juga gitu, begitu kelemahannya hardware dan kelebihannya juga, dan selain juga karena ada yang sudah meneliti gitu, makanya oke, kita coba ke software dengan harapan software itu tidak bergantung ke banyak pihak gitu ya. Jadi masih bisa ditangani di dalam negeri gitu. Jadi waktu pembelian segala macam nggak jadi masalah gitu di penelitian ini gitu. Terima kasih. Semoga menjawab. Iya, saya paham sih, karena CST sendiri juga kita dalamnya algoritmanya juga tidak diketahui. Tapi dengan adanya riset Mbak Asfi kan kita jadi tahu isi dari CST itu sendiri untuk memprediksi atau untuk mengestimasi output yang kita inginkan gitu ya. Makasih Mbak Asfi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kode pertanyaan berikutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza, kebetulan mahasiswa baru. Saya punya ketertarikan di frekuensi. Saya tadi lihat frekuensi yang digunakan di pita 2,4 ya. Kira-kira itu pitanya untuk Wi-Fi, Zigbee dan seterusnya. Jadi 2400 sampai 2500. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa rentang pitanya itu tidak dibikin lebar selebar 2400 sampai 2500? Karena kan kebanyakan aplikasinya dipakai di sana. Atau kemudian lebar bandwidth-nya, kalau kita tahu sendiri ada pembagian misalnya ada 20 mega, ada 40 mega dan seterusnya. Apakah dengan rentang frekuensi seperti itu juga akan mempengaruhi hasil daripada gain-nya tadi, result dari gain-nya itu?
Terus kemudian di rentang frekuensi itu juga banyak aplikasinya, selain Wi-Fi juga ada Zigbee, terus kemudian ada Bluetooth dan sebagainya. Apakah itu juga akan berpengaruh jika aplikasi yang berbeda, maka result gain-nya juga akan berbeda untuk antena microstrip tadi. Mungkin bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kenapa rentang bandwidth-nya tidak dibikin lebar gitu? Karena dalam penelitian ini kita fokusnya mau di WLAN. Ya memang itu rentangnya bisa banyak gitu, tapi kita fokus di 2,45. Jadi kita memang tujuannya kita optimalkan di 2,45 dan kalau misalnya untuk bandwidth di penelitian awal ini kita kesampingkan dulu. Yang penting di 2,45 ini kita bisa resonan dan bisa berfungsi gitu antenanya. Makanya tadi kita belum pilih untuk meningkatkan bandwidth-nya itu sendiri karena fokusnya di situ. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya, kalau frekuensinya ada banyak itu berpengaruh untuk gain-nya atau tidak? Kalau gitu, kalau nggak salah gitu ya Pak ya? Gitu. Kalau frekuensi itu tentu berpengaruh ke gain ya. Jadi kalau misalnya ada antena multiband, dia punya frekuensi misalnya tadi di 2 giga dan di 10 giga begitu. Sepemahaman saya frekuensi itu kalau dia semakin besar, kecenderungan gain-nya itu juga semakin tinggi. Umumnya seperti itu. Jadi makin tinggi frekuensi tentu gain-nya semakin besar. Jadi ketika ada antena multiband, tentunya gain yang dihasilkan di 2 giga dan di 10 giga itu berbeda. Di 10 giga pasti lebih besar seperti itu. Nah lalu tadi yang ketiga pertanyaannya itu kalau nggak salah apakah berpengaruh di algoritmanya gitu ya Pak ya? Aplikasi yang lain, Mbak. Gimana? Aplikasi seperti Zigbee Oh dan iya, juga iya dari Zigbee dan lain-lain saya tidak berani menjawab kalau untuk soal hardware, tapi yang saya tahu antena akan memberikan gain yang sama di frekuensi yang dia inginkan. Jadi dari antenanya sendiri kalau dia memang menghasilkan gain misalnya 2 dB di 2 giga, ya dia akan seterusnya 2 dB. Tapi kalau ternyata nanti misalnya dari Zigbee ada tambahan komponen elektronik lain atau dari Bluetooth ada tambahan lain, itu saya tidak berani menjawab gitu. Tapi kalau dari antenanya saja itu memang gainnya akan tetap baik di Bluetooth maupun di Zigbee ataupun di aplikasi lainnya. Seperti itu. apakah sudah cukup jelas, Pak? Cukup. Ya. Baik, masih ada 5 menit lagi ya, masih yang Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Priyo dari Protection Research Group. Mau tanya, untuk desain antena ini apa termasuk diperhitungkan dari konsumsi energinya? Jadi misalkan kalau peningkatan bandwidth itu ada berapa persentase konsumsi energi yang naik atau yang turun? Terima kasih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Untuk saat ini penelitian kita belum sampai ke konsumsi energi, jadi kita belum meneliti apakah berapa power yang keluar untuk bandwidth sekian dengan gain sekian seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Baik, masih ada waktu lagi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyara Pandaris dari DICRG dengan promotor Prof Ben. Mungkin ini pertanyaan pertama saya adalah
tadi kan pemilihannya dengan GA ya Bu ya. Dengan GA tersebut kan tadi dibilangnya sudah sangat lawas sekali seperti itu. Nah kembali lagi ke arah ini, apakah sudah mencoba membandingkan dengan yang lain gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini beririsan dengan yang lain, pertanyaan yang lain atau seperti apa. Yang kedua adalah boleh lihat yang tabel ya Bu, mohon maaf. Yang terakhir itu kita bisa melihat bahwa kan permasalahannya waktu komputasi Bu ya. Waktu komputasi itu menurun jadi 3,5 jam ya misalnya. Nah dengan waktu komputasinya 3,5 jam. Tapi kalau misalnya dilihat, saya tidak tahu yang di gen ini dengan adanya GA itu akan menjadi turun jadi 2,94 menjadi 2,964 ya. Dan ada beberapa parameter yang lain juga agak turun. Ya mungkin gen itu, mungkin saya nggak terlalu paham dengan antena gitu. Nah saya melihat penurunannya apakah memang itu baik atau tidak gitu. Maksudnya saya adalah dengan mengurangi waktu komputasi dengan gen tersebut jadi turun, itu apakah menjadi bermasalah atau tidak seperti itu. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini kan tabelnya membandingkan ya, membandingkan dengan kalau kita tadi pakai CST dan pakai MATLAB yang dengan GA, di mana memang untuk yang CST itu dia menghasilkan gain yang lebih tinggi gitu. Kalau tadi pertanyaannya apakah gain yang lebih rendah itu untuk antena baik, tergantung dengan aplikasi antenanya. Tapi kalau di penelitian ini kami ingin gain yang semakin besar semakin baik seperti itu. Nah kemudian kenapa ini bisa turun dibanding ketika disimulasikan dengan CST dan di MATLAB? Ini masih analisis, belum dibuktikan dengan hitungan manual gitu ya. Jadi CST dan MATLAB dalam perhitungan menentukan parameter antenanya itu menggunakan dua metode yang berbeda, dua metode matematis yang berbeda. Jadi di antena itu ada beberapa metode untuk menghitung parameter antena. Takut ketukar sebentar. Oke, nah di CST setahu saya dia itu menghitung S parameternya menggunakan metode yang namanya FDTD seperti itu. Sedangkan kalau di MATLAB itu dia menggunakan MOM. Karena kedua metode yang berbeda, saya kira itu adalah jawaban kenapa kok pakai MATLAB dan CST hasil gainnya beda, yang MATLAB lebih rendah begitu. Tapi analisis ini masih perlu dibuktikan dengan kita menghitung beneran gitu ya, menghitung secara manual dengan FDTD hasilnya seperti apa, dengan MOM seperti apa. Begitu mungkin bisa menjawab. Sudah cukup jelas? Baik. Ya, karena sudah jam 10:30, mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai kepada Bu Aisyah. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih kepada moderator. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mahasiswa S1, S2, S3 dan Bapak Ibu dosen dan guru besar. Semoga pertemuan kali ini bisa memberi inspirasi kepada kita semua, terutama yang lagi pusing, yang di S3. Ya ini salah satu contoh yang berhasil ya. Jadi memang sekarang banyak yang pakai machine learning dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.